Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Sutopo Sudirman, Magister Sains, selaku dosen pembimbing 1 dari calon peneliti. Yang kami hormati Ibu Lilis Nurasiah, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pembimbing 2 dari calon peneliti, serta Bapak Aristio Nugroho, ahli pertanahan, Magister Sains, selaku dosen pembahas. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menyaksikan seminar proposal dengan judul Keberhasilan Problematika, Solusi, dan Dampak Kegiatan Akses Reform Budidaya Ikan Koi oleh Transmigran, Studi Desa Transmigrasi Marga Cinta, Kecamatan Muromo, Kabupaten Konawe Selatan. Izinkan saya, Yoga Sugiri, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama, pembukaan dengan doa, yang kedua, pemaparan proposal, yang ketiga, sesi diskusi dan pembahasan, dan terakhir, penutup. Baik, untuk mengawali kegiatan seminar proposal pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih. Beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan oleh saudara calon peneliti. Kepada saudara Gusti Ngurah Arya Triwijanto, kami persilakan. Terima kasih moderator. Mohon izin Pak, saya memaparkan proposal saya yang berjudul Keberhasilan Problematika, Solusi, dan Dampak Kegiatan Akses Reform Budidaya Ikan Koi oleh Transmigran, Studi di Desa Transmigrasi Marga Cinta, Kecamatan Muromo, Kabupaten Konawe Selatan. Pokok pembahasan hari ini yaitu pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ketiga kajian terdahulu dan novelty, keempat landasan teori dan kerangka berpikir, kelima yaitu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Lanjut. Pertama latar belakang. Latar belakang calon peneliti mengambil judul ini yaitu salah satunya problematika pertumbuhan penduduk yang begitu cepat di Pulau Jawa dan Pulau Bali menyebabkan permasalahan ekonomi dan kesejahteraan, di mana untuk mengatasi hal tersebut pemerintah melakukan program transmigrasi. Nah, salah satunya tujuannya itu untuk mengatasi soal ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya untuk melakukan pemerataan penduduk dan pembangunan di Indonesia. Dalam pelaksanaan transmigrasi di Desa Marga Cinta pada tahun 1994, berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 nomor 307 tahun 1994 dan mulai ditempati oleh para transmigran pada tahun 1995. Nah, untuk menjembati peningkatan kesejahteraan dan problematika terhadap kesenjangan yang ada di Indonesia, maka hadirlah reforma agraria, di mana reforma agraria ini merupakan strategi pemerintah untuk melakukan penataan kembali pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan hak atas tanah yang berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan. Nah, pada tahun 2001 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Tenggara dengan nomor SK 34-SK-74.02-2-2021 tentang penetapan lokasi kegiatan redistribusi tanah di Sulawesi Tenggara, Desa Marga Cinta menjadi lokus redistribusi tanah, yaitu penataan aset yang dilakukan di seluruh wilayah Desa Marga Cinta, sehingga tanah yang ada di Desa Marga Cinta terdaftar dan terpetakan secara sempurna. Tidak hanya itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan untuk mencegah terjadinya kehilangan hak atas tanah dikarenakan ketidakberdayaan masyarakat terhadap pengetahuan tentang manfaat sertifikat itu, maka dilakukan akses reform. Akses reform ini dilakukan pada tahun
2022 dilaksanakan akses reform dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan dan peningkatan potensi wilayah. Nah, tema yang diusung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yaitu pembudidayaan ikan koi yang menjadi program utama dan unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran melalui pemanfaatan sertifikat sebagai akses permodalan. Lanjut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka muncullah 4 rumusan masalah inti, yaitu pertama, bagaimana mekanisme pelaksanaan akses RIPOM budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta, Kecamatan Mongramo. Kedua itu bagaimana keberhasilan kegiatan akses RIPOM budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta, Kabupaten Mongramo. Yang ketiga itu problematika atas kegiatan akses RIPOM budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta, Kabupaten Mongramo dan solusinya. Yang keempat yaitu bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan kegiatan akses RIPOM budidaya ikan koi oleh transmigran di Desa Marga Cinta, Kecamatan Mongramo. Lanjut. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui mekanisme pelaksanaan program akses RIPOM budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta, Kecamatan Mongramo. Kedua itu mengetahui keberhasilan kegiatan akses RIPOM budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta, Kabupaten Mongramo. Ketiga itu mengetahui problematika kegiatan akses RIPOM budidaya ikan koi di Desa Marga Cinta, Kecamatan Mongramo dan solusinya. Keempat yaitu mengetahui dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dalam kegiatan akses RIPOM budidaya ikan koi oleh transmigran di Desa Marga Cinta, Kecamatan Mongramo. Lanjut. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis yaitu sebagai bahan masukan dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang reforma agraria mengenai pemberian akses RIPOM sebagai salah satu program pemberdayaan masyarakat berbasis peningkatan potensi wilayah bagi penerima. Manfaat praktisnya, yang pertama itu bahan untuk melakukan evaluasi dan masukan terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan akses RIPOM. Kedua yaitu pengembangan ilmu di ranah akademik, terkhususnya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yang ketiga itu menambah wawasan masyarakat terkait program pemberdayaan masyarakat. Nah, kajian terdahulu yang dilakukan oleh calon peneliti sebenarnya banyak, namun yang saya tampilkan yaitu cuma 3 yang merupakan mewakili dari kajian terdahulu yang saya lakukan. Yang pertama yang dilakukan oleh Afifah Marasta dan Mazlan pada tahun 2022 tentang pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca legalisasi aset pertanahan di desa Kota Raya, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan-Hulu. Kedua itu Novita Wahyu Setiawati pada tahun 2019 tentang kajian pengembangan wirausahaan pada kawasan transmigrasi. Yang ketiga itu Heri Purwanto dan kawan-kawan yang dilakukan pada tahun 2023 tentang peningkatan ekonomi masyarakat berbasis budaya ikan koi sebagai unggulan di Desa Cibubuan, Sumedang. Nah, kesimpulan dari ketiga kajian terdahulu tersebut hanya membahas tentang mekanisme pelaksanaan, faktor-faktor penghambat, dan kesejahteraan dari sisi ekonomi saja. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh calon peneliti, ada perbedaan atau novelty yang diberikan, yaitu pertama lokus penelitian yang tentunya berbeda, kedua itu keadaan sosial dan budaya setempat yang beda dari penelitian terdahulu, ketiga menjelaskan pengaruh peran program akses RIPOM terhadap kesejahteraan, tapi tidak hanya sebatas sisi ekonominya aja, tapi psikologi, sosial, dan budayanya. Keempat yaitu menjelaskan pengaruh peranan akses RIPOM terhadap perkembangan wilayah, khususnya terhadap peningkatan infrastruktur. Lanjut. Landasan teori yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan tadi yaitu teori produksi, teori pasar, teori pendapatan dan keuntungan, teori kesejahteraan, dan teori perkembangan wilayah. Lanjut. Kerangka berpikir diawali oleh transmigrasi. Transmigrasi merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi dan kesejahteraan. Nah, sarana yang digunakan itu program reforma agraria salah satunya, di mana program reforma agraria terbagi atas 2 kegiatan besar, yaitu penataan aset dan penataan akses yang dilakukan di Desa Marga Cinta. Pertama itu penataan aset terlebih dahulu dalam program redistribusi tanah. Redistribusi tanah dilakukan sehingga bidang tanah
yang ada di Desa Marga Cinta terpetakan dan tersertifikat. Setelah itu dilakukan penataan akses dengan tujuan salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penataan akses yang dilakukan oleh Kantor Pertanian Kabupaten Konawe Selatan mengambil tema pemberdayaan masyarakat dengan budidaya ikan koi. Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan pasti di dalamnya pada saat melakukan program tersebut terdapat problematika. Problematika itu ada dua unsur yang berpengaruh, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Ketika ada faktor penghambat, maka dicarilah solusinya. Yang kedua itu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pasti ada target dan realisasi, di mana untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan maka kita harus tinjau dari target dan realisasi yang ada. Selanjutnya, pengembangan pembudidayaan ikan koi ini akan berdampak pada kesejahteraan yang diharapkan, berdampak positif. Selanjutnya, berdampak pada perkembangan wilayah, di mana dalam pelaksanaan akses reform ini pasti dibutuhkan dukungan dari desa dan infrastruktur demi menyukseskan program tersebut. Dalam uraian tersebut, maka peneliti memunculkan sebuah pertanyaan penelitian yang dirumuskan berdasarkan rumus masalah dan dialog yang terjadi. Adapun pertanyaannya itu 8 poin yang lanjut. Metode yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Marga Cinta, Kecamatan Morongo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengapa lokasi tersebut diambil? Karena salah satu faktornya itu lokasi memiliki fenomena yang sesuai dengan judul yang diangkat, sehingga lokus memiliki data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kedua yaitu lokasi penelitian merupakan daerah transmigrasi yang memiliki keunikan tersendiri, di mana kehidupan sosial budaya yang berbeda dengan daerah setempat membuat program tersebut pasti berbeda dengan yang lain. Ketiga itu komoditas pengembangan yang merupakan komoditas yang jarang ditemui, dikarenakan ikan koi ini seperti yang kita tahu merupakan komoditas hobi. Jadi tidak semua orang mau membudidayakan itu. Lanjut. Populasi dan sampel. Populasi yang dibutuhkan dalam menganalisis judul ini yaitu seluruh transmigran di Desa Transmigrasi Marga Cinta, Kecamatan Moramang, Kabupaten Konawe Selatan. Populasi data yang digunakan untuk menganalisis tersebut yaitu seluruh rekapitulasi produksi barang dan jasa di Desa Transmigrasi Marga Cinta, pendapatan transmigran di Desa Transmigrasi Marga Cinta, pengeluaran kebutuhan transmigran. Keempat yaitu keuntungan yang diperoleh oleh transmigran di Desa Marga Cinta. Lanjut. Sampel pada penelitian kali ini menggunakan teknik yaitu teknik purposif. Sampel yang digunakan yaitu kelompok tani pembudidaya ikan koi di Desa Transmigrasi Desa Marga Cinta, Kecamatan Morongo, Kabupaten Konawe Selatan yang mengikuti program akses reform. Sampel yang digunakan yaitu pertama, rekapitulasi produk hasil budidaya ikan koi sesudah program. Kedua yaitu pendapatan transmigran pembudidaya ikan koi sesudah dan sebelum program. Ketiga yaitu pengeluaran kebutuhan transmigran pembudidaya ikan koi sesudah dan sebelum program. Keempat itu keuntungan transmigran Kecamatan Desa Marga Cinta sesudah dan sebelum program. Yang terakhir yaitu jumlah pembangunan fasilitas umum sebelum dan sesudah program. Informan. Menurut Moleong dalam 2020 menjelaskan bahwa informan merupakan seorang yang memiliki peran dalam memberikan informasi terhadap penelitian yang dilakukan. Nah, pengambilan informan yang dilakukan itu secara non-random,
menggunakan teknik penentuan informan yaitu teknik proposit. Beberapa informan yang diyakini oleh peneliti yaitu satu, kepala kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, kedua yaitu kepala seksi penataan dan pemberdayaan kantor pertanahan Kabupaten Konawe Selatan dan staf yang berkompeten, ketiga pegawai dinas perikanan, keempat itu pegawai dinas perdagangan, pegawai koperasi, tim GTRA atau gugus tugas reforma agraria di Konawe Selatan. Keempat itu kepala desa Marga Cinta, Kecamatan Nuramo, Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya sekretaris desa Marga Cinta, Kecamatan Nuramo, Kabupaten Konawe Selatan, kepala pengurus kelompok tani ikan koi dan anggota kelompok tani ikan koi. Lanjut. Teknik sumber dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengambilannya kalau data primer merupakan melalui wawancara, observasi lapang, dan data sekunder merupakan studi dokumen. Untuk sumber datanya itu wawancara melalui informan yang telah ditentukan sebelumnya, observasi lapang melalui hasil pengamatan di lapangan, entah itu foto, video yang diambil langsung di lapangan pada saat penelitian. Kalau studi dokumen merupakan sumber datanya melalui laporan JTRA, laporan keuangan BPS, jurnal dan juknis dan lain-lain. Lanjut. Nah, berikut adalah tabel yang peneliti ingin tampilkan, di mana tabel ini menjelaskan pertanyaan penelitian yang 8 itu dan data yang dikumpulkan apa saja, jenisnya apa saja, dan teknik pengumpulannya apa saja dan sumbernya. Lanjut. Analisis data. Analisis data yang peneliti ambil yaitu menurut Moleong dalam 2020 membagi 5 bagian dalam pelaksanaan analisis data, yaitu melakukan pengumpulan data, melakukan reduksi data, melakukan penyusunan abstraksi satuan terkecil data, 4 melakukan pengelompokan data, dan 5 menyusun pertanyaan yang proporsional dan dimunculkan kesimpulan yang mudah dipahami. Lanjut. Secara detail pelaksanaan analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu ditampilkan pada tabel 3 yaitu analisis data. Dalam menjawab pertanyaan penelitian nomor 1, 2, 4, 5 dan 7, maka analisis datanya dilakukan dengan yang pertama dilakukan proses pengumpulan data, entah melalui wawancara ataupun observasi lapang dan studi dokumen. Kedua, melakukan reduksi data. Reduksi data hasil wawancara, meringkas serta membuang data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga, melakukan klasifikasi data dengan memanfaatkan dokumen pendukung serta melakukan analisis yang disajikan dalam bentuk narasi. Nomor 2, dalam menjawab pertanyaan penelitian nomor 3, maka analisis data yang dilakukan yaitu pertama menjelaskan hubungan fungsi produksi, di mana modal, tenaga kerja, sumber daya, teknologi dan keterampilan pembudidaya menentukan jumlah produksi ikan koi yang dihasilkan. Yang kedua itu menganalisis pemasaran ikan koi berdasarkan teori pasar, yaitu menganalisis tentang QD atau jumlah permintaan ikan koi di pasaran dan menghubungkannya dengan QS atau jumlah penawaran di pasaran agar diperoleh informasi P atau price atau harga ikan koinya. Lanjut. Ketiga, dalam menjawab pertanyaan nomor 7, maka analisis data yang dilakukan yaitu pertama melakukan analisis pendapatan transmigran budidaya ikan koi dengan cara menganalisis data harga jual ikan koi per ekornya dan jumlah ikan koi yang terjual dalam kurun waktu per hari. Selanjutnya mengalihkan dua indikator tersebut sehingga menghasilkan pendapatan kotor petani budidaya ikan koi dalam kurun waktu per hari dan akan disajikan dalam kurun waktu sebulan. Yang kedua itu melakukan analisis keuntungan transmigran pembudidaya ikan koi dengan cara menganalisis pendapatan kotor per kolam pembudidaya ikan koi dikurangi biaya pengeluaran akibat produksi ikan koi selama sebulan itu. Maka selisihnya atau sisa dari proses itu maka itulah keuntungan yang dihasilkan oleh
petani ikan koi di daerah tersebut. Yang ketiga itu melakukan analisis kemampuan transmigran dalam menganalisis kemampuan transmigran pembudidaya ikan koi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menganalisa seluruh pendapatan pembudidayaan ikan koi yang dikurangi kebutuhan selama sebulan. Jika ada sisa, maka itu dijadikan investasi bagi transmigran ikan koi. Sekian pemaparan proposal yang dilakukan oleh calon peneliti. Untuk waktu saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari calon peneliti. Selanjutnya sesi diskusi dan pembahasan yang akan dibagi ke dalam 2 tahap. Yang pertama, sesi diskusi yang akan ditujukan kepada taruna pembahas atau hadirin yang sudah hadir di ruangan ini. Untuk itu, kami buka sesi diskusi untuk 3 orang taruna. Persilakan. Silakan, tolong perkenalkan diri dulu. Izin, nama saya Farel Ahmad Riza dari Taruna semester 8. Izin bertanya pada saudara calon peneliti bahwa dalam teknik analisis tadi dijelaskan bahwa menggunakan teknik reduksi data. Pertanyaan saya, apa yang menyebabkan saudara calon peneliti ingin menggunakan teknik reduksi data tersebut dan data apa yang akan calon peneliti reduksi? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan perkenalkan diri. Mohon izin, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Aris Alfar. Izin bertanya, dalam penentuan informan, mengapa peneliti melakukan secara non-random? Dan apa alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan tersebut? Terima kasih. Baik, terakhir taruna ketiga, silakan. Silakan, nama saya Fatul Alamsyah dari semester 8. Ingin bertanya kepada calon peneliti, apa yang menjadi indikator dari calon peneliti untuk memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian calon peneliti? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara calon peneliti, silakan. Terima kasih. Pertama, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang reduksi data. Reduksi data ya. Kenapa peneliti melakukan reduksi data dan data apa yang akan direduksi? Nah, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara di lapangan sehingga menghasilkan berbagai macam bentuk data wawancara. Nah, reduksi data ini yang dipilih oleh peneliti untuk mendetailkan lagi antara wawancara yang dilakukan dengan hasil jawaban yang diberikan oleh informan. Nah, contoh saja, ketika kita melakukan wawancara tentang suatu pembahasan dan informan untuk mencapai jawaban tersebut melakukan pembahasan yang di luar dari pembahasan yang diinginkan oleh pewawancara, maka data itulah yang akan direduksi. Tentang apa yang akan direduksi yang merupakan data wawancara tersebut. Yang kedua, tentang penentuan informan. Kenapa calon peneliti melakukan non-random dan menggunakan teknik purposive? Mengapa? Karena kembali lagi peneliti ingin tujuan utama peneliti yaitu untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap judul yang telah disajikan terhadap pertanyaan penelitian yang sudah ada. Maka dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik non-random. Jadi dalam populasi itu tidak semua populasi orang yang ada dalam populasi itu berhak, namun dipilih orang yang sesuai saja untuk memperjelas agar data yang diperoleh tidak bias. Dan kenapa calon peneliti menggunakan purposive? Karena peneliti itu ingin mengetahui jawaban terhadap pertanyaan penelitian, dan orang-orang yang dituju adalah orang-orang yang berkompeten di dalamnya sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang ketiga itu lokasi. Mungkin slide lokasi tadi sudah
indikator yang dipertimbangkan calon peneliti memilih lokasi ini, yaitu salah satunya itu fenomena yang terjadi sesuai dengan apa judul penelitian yang diangkat, sehingga menghasilkan data yang sesuai dan valid terhadap pertanyaan penelitian. Kedua yaitu kemudahan akses, di mana dalam penelitian kali ini peran informan sangat dibutuhkan, sehingga keterbukaan informan merupakan hal yang sangat penting. Dan lokasi tersebut karena memang peneliti sudah mengetahui, jadi informan akan secara terbuka mengeluarkan informasi tersebut. Ketiga itu lokasi transmigrasi. Nah, ini uniknya, di mana keunikan tersebut sosial dan budaya transmigrasi pasti akan berbeda terhadap budaya sosial yang ada di sekitarnya, yaitu warga lokal, dan pasti di dalamnya terdapat mekanisme dan apapun yang spesifik terhadap lokasi tersebut. Ketiga itu komoditas yang dikembangkan, komoditas yang jarang dan memang tempatnya strategis. Terima kasih. Baik, itu analisis diskusi dan tanya jawab dengan Taruna. Untuk tahap selanjutnya yaitu pembahasan oleh dosen pembahas kepada Bapak Aris Nugroho, ahli pertanahan Magister Sains. Silakan. Terima kasih moderator. Yang saya hormati Bapak Ketua, yang saya hormati moderator Mas Gusti dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya paling senang acara seminar, karena di acara seminar ini biasanya kalau salah, salahnya fatal, kalau betul, betulnya keren gitu ya. Jadi ini ujian pertama. Kalau sudah hasil itu sudah agak ringan karena proposalnya sudah bagus, kemudian hasilnya pasti bagus. Sekarang saya ingin cerita tentang judul ya. Judulnya kan bagus ini ya. Saya bacakan judulnya. Keberhasilan problematika, solusi dan dampak kegiatan akses reform budidaya ikan koi oleh transmigran. Studi Desa Transmigrasi Marga Cinta, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Kritik pertama saya adalah ketika Anda menulis di rumusan masalah, seringkali Kabupaten Konawe Selatannya terlupa, terutama di presentasi tadi. Jadi saya pikir satu kesatuan yang tak terpisahkan ya, desa, kecamatan, kabupaten. Kemudian yang berikut bukan kritik tapi nasihat. Nasihatnya adalah, judul Anda kan core-nya itu adalah budidaya ikan koi. Karena core-nya adalah budidaya ikan koi, maka nasihatnya adalah jangan terjebak pada kesibukan menjelaskan secara detail budidaya ikan koi. Misalnya skripsimu 100 halaman, nanti 70 halaman itu bicara tentang tata cara budidaya ikan koi. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kamu sudah pindah ke Fakultas Perikanan, ya tidak di STPN. Perikanan. Kemudian apa nasihatnya Pak Aris? Nasihatnya adalah tunjukkan ciri STPN. Ya. Ciri STPN itu peta. Oleh sebab itu nanti di hasil penelitianmu harus dilampirkan minimal 3 peta. Ya. Peta administrasi, peta penggunaan tanah, peta kemiringan tanah, atau orang sering bilang lereng gitu ya. Nah, kalau lebih cerdas lagi, kalau kamu bisa olah 3 peta itu jadi 2 peta berikutnya, yaitu peta kemampuan tanah dan peta kesesuaian tanah. Kenapa ini penting? Pertama, sebagai ciri STPN. Yang kedua, untuk mendukung teori yang kamu gunakan, yaitu teori lokasi. Lokasi itu kan bicaranya tentang spasial ya, selain bicara tentang aspek-aspek yang lain. Kemudian, yang berikut masih juga tentang nasihat. Kamu harus meletakkan judulmu itu dalam bingkai manajemen secara utuh. Mulai dari input, proses, output, dan outcome. Sekarang letakkan judulmu dalam bingkai itu. Misalnya, kalau ngomong soal input dan proses, itu kamu bicara tentang problematika dan solusi. Jadi problematika dan solusi penelitianmu itu ada di input dan proses. Kalau ngomong soal output, itu ngomong soal produk. Tadi kan kamu bilang, sesekian rupiah, ekonominya meningkat, dan lain sebagainya. Kalau ngomong soal dampak, gimana Pak Aris? Ngomong soal dampak itu ngomong soal outcome. Bagaimana dengan keberhasilan? Keberhasilan itu gabungan antara output dengan outcome. Jadi kamu harus bisa petakan posisi judulmu itu, kata-kata pentingnya itu dalam bingkai manajemen yang utuh begitu ya. Kenapa itu penting? Contoh, ketika kamu ngomong soal problematika dan solusi, maka problematika dan solusinya bukan tentang ikan koi saja. Ikan koi oke, karena itu
cerita yang tak bisa dihindari ya, seperti kisah cinta harus ada cintanya gitu ya. Maka problematika dan solusi harus memuat minimal 3 unsur. Kamu harus ngomong land title, kamu harus ngomong land tenure, kamu harus ngomong land tenancy. Tinggal nanti dicek di lapangan, diobservasi di lapangan, yang mana yang land title, yang mana land tenure, yang mana land tenancy, yang mana yang menimbulkan problematika dan bagaimana solusinya. Sehingga kemudian judulmu, penelitianmu cocok dengan kinerja kita, gaya kita di STPN. Berikutnya masuk di halaman 8. Di halaman 8 itu di poin 4 kamu kan nulis tentang rumusan masalah ya. Bagaimana dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan kegiatan akses reform budidaya ikan koi oleh transmigran di Desa Margacinta, Kecamatan Moramu. Mana kabupatennya? 1. Yang kedua, mengapa hanya sosial dan ekonomi? Padahal hasil penelitian saya menunjukkan aspeknya itu minimal 4. Sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Ya. Kenapa? Karena ketika kamu ngomong tentang keaslian penelitian terdahulu yang kamu refer kurang. Kamu tidak merefer hasil penelitian saya, sehingga kamu nggak ngerti itu bahwa ada 4 unsur sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Mari kita lihat ya. Di halaman 13 itu ada 5 penelitian terdahulu. Yang saya kritik adalah mana penelitian yang berbahasa Inggris. Nggak ada. Nah, padahal kan kamu sudah 400 tuh totalnya. Sudah berapa? Oh, sampai lupa karena terlalu banyak kan. Mungkin sekitar 700 lah gitu ya. Oke. Jadi nasihat saya adalah kamu nanti googling, buka di Google di Jurnal Interdisciplinary Journal and Humanity, ada tulisan saya di situ, judulnya Community Business Action Plan Based on Regional Potential in the Framework of Agrarian Reform. Kamu baca itu, kemudian nanti kamu dari situ kamu ngerti, oh rupanya minimal 4. Sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis. Kalau enggak, kamu cuma tahu 2. Berikutnya, kita masuk di data. Di halaman 47. Di halaman 47 ada tabel yang saya pikir keren, karena saya sebagai pembaca langsung ngerti, oh kamu pengen ngambil data ini gitu ya. Misalnya di poin 1, di kolom data, dukungan program. Ketika kamu mencari data atau mengobservasi di lapangan tentang dukungan program, maka kamu harus kaitkan dengan reforma agraria secara utuh. Mana yang reforma regulasi, atau bagian mana yang cocok atau mengikuti konsep reforma regulasi. Kemudian mana yang reforma aset, mana yang land reform, mana yang redistribusi tanah, mana yang legalisasi aset. Kalau dugaan saya kan kemungkinan di sini sudah nggak ada redistribusi toh. Nah, berarti kan dia langsung mainnya di legalisasi aset. Kemudian bicara tentang reforma akses, baru tentang pemberdayaan masyarakat. Bicara tentang pemberdayaan masyarakat, kamu harus ngerti terminologi yang digunakan oleh teman-teman ATR BPN. Teman-teman ATR BPN tidak menggunakan terminologi pemberdayaan masyarakat, tetapi menggunakan terminologi pemberdayaan tanah masyarakat. Ya, filosofinya sama, tapi implementasi teknisnya berbeda. Kemudian yang berikut di poin 3. Ketika kamu bicara tentang bagaimana pengembangan budidaya ikan koi, ketika bicara tentang pengembangan budidaya ikan koi, maka secara filosofis kamu akan mengerti bahwa pengembangan budidaya ikan koi itu bergeser, berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2, gitu ya, kalau kita mainkan filosofinya ya. Kondisi 1 ke kondisi 2. Bagaimana bisa berubah dari kondisi 1 ke kondisi 2? Karena ada pemberdayaan tanah masyarakat. Itu yang diperankan oleh teman-teman ATR BPN. Nah, bagaimana bentuk pemberdayaannya? Beberapa literatur sebelum kita ke lapangan menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam konteks kondisi 1 menjadi kondisi 2 itu minimal 5. Yang pertama identifikasi masalah, yang kedua pelatihan, kamu cek apakah ada pelatihan di sana. Yang berikut pemberdayaan ekonomi, penguatan organisasi, dan yang terakhir peningkatan partisipasi. Kalau kamu nggak paham itu, nanti pemberdayaan masyarakatmu lemah, tidak kuat ketika di lapangan. Kamu pikir orang sudah kumpul, sudah pemberdayaan, padahal belum gitu ya. Itu kemudian halaman 48. Di halaman 48 di poin 4. Kamu kan bicara tentang faktor penghambat dan faktor pendorong. Saya dalam rangka membaca skripsimu ini, proposalmu ini, saya baca berbagai literatur, dan saya tahu bahwa kendala budidaya ikan koi itu 5. Ada kendalanya itu 5, secara dokumentatif ya, secara literatur, saya belum ke lapangan.
itu harus kamu tulis di proposalmu supaya nanti kan kamu ke lapangan tinggal cek. Jadi kan kamu tidak tangan kosong, tidak hampa, tidak kosong pikiranmu. Ya. Sudah ada referensi, sudah ada literatur, dan itu jadi bekal ke lapangan. Apa kendala budidaya koi? Kualitas air, penyakit, nutrisi, lingkungan, biaya. Mana yang relevan dengan ATR? Kualitas air, lingkungan, dan biaya. Kualitas air itu berkaitan, tadi saya bilang kamu bikin 3 peta itu nanti ngomong kualitas air, kamu nanti ngomong tentang geohidrologi. Ya, itu ngomong di situ. Kemudian dengan demikian kamu perkuat penjelasan pada elemen yang kental dengan aspek ATR BPN-nya, ya, yang tadi itu yang kualitas air, lingkungan, dan biaya. Kemudian itu kan baru kendala. Bagaimana dengan faktor pendukung? Faktor pendukungnya juga 5, yaitu sama kualitas air. Jadi kualitas air itu bisa jadi faktor pendorong, bisa jadi faktor penghambat, tergantung bagaimana memanage air, ya. Kemudian ada sistem filtrasi, ada pakan yang tepat, ada pengendalian populasi, ada kebersihan kolam. Mana yang relevan dengan ATR BPN? 2, kualitas air dan pengendalian populasi. Karena nanti berkaitan dengan luas bidang yang digunakan untuk budidaya koi itu. Nah, maka kemudian nanti pembahasanmu perkuat di poin itu, ya. Kemudian apa lagi? Oh, masih ada. Halaman 49. Di halaman 49 kamu bicara tentang perkembangan wilayah di desa. Ketika bicara tentang perkembangan wilayah di desa ada 2 teori penting kan? Teori lokasi dan teori pusat pertumbuhan. Teori lokasi itu elemennya 4. Faktor geografis, demografi dan pasar sasaran, persaingan dan kemitraan, regulasi dan biaya operasional. Itu teori lokasi. Teori pusat pertumbuhan elemennya 3. Efek pendorong, pengembangan infrastruktur, dan spillover effect. Kamu tahu spillover effect nggak? Belum ya? Nanti baca literaturnya. Spillover effect itu efek tambahan pada wilayah sekitar. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Saya pikir cukup, nggak banyak mas, tapi memang agak bongkar sedikit proposalnya. Saya pikir demikian, mudah-mudahan nggak marah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada dosen pembahas. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak dosen pembimbing untuk kami persilakan. Baik, terima kasih. Masukan yang baik ya dari Pak Aris, silakan dicatat. Jadi perbaikan itu bisa dilakukan terus sepanjang masih ada waktu. Saya langsung ke halaman 47, tabel ini ya. Tabel jenis teknik pengumpulan dan sumber data. Tadi ada ide bagus dari Pak Susilo. Sekalian untuk melihat korelasi antara pertanyaan penelitian, data apa, jenis data, teknik pengumpulan, sumber data, sekaligus teknik analisisnya. Untuk teknik analisis berarti apa namanya, bicara untuk masing-masing pertanyaan penelitian. Sehingga di sini ada pertanyaan penelitian 1, ada 2 kelompok data kan ini. Jadi nanti anunya 1 kolom besar, 1 sel besar. Namun demikian 1 sel besar itu merupakan reformulasi dari apa namanya, hasil pengolahan datamu, data 1, data 2, data 1, data 2 ini. Oke, jadi dibikin anunya, formatnya dibikin landscape, kemudian fontnya agak kecil nggak apa ya, biar masuk. Jadi nanti ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom landscape. Oke, kemudian kalau bicara mengenai akses reform, itu jangan lupa dalam konteks kita diawali dengan legalisasi aset. Maknanya potret mengenai tanah-tanah yang sudah terlegalisasi itu penting. Mengapa? Karena bicara akses reform tidak lepas dari bicara pemberdayaan. Pemberdayaan maknanya juga memberdayakan sumber-sumber pendanaan ya. Apa modal mereka untuk memperoleh pendanaan? Adalah sertifikat tanah. Jadi tolong ini diperhatikan. Salah satu data yang perlu saudara kumpulkan untuk mendukung kira-kira pengembangan ini ke depan seperti apa. Pengembangan ini bisa bicara orang yang semula belum berternak koi menjadi berternak koi.
Yang kedua yang sudah berternak koi skala katakanlah 5.000 ekor bisa tumbuh atau dikembangkan menjadi 7.500 atau 10.000 dan berikutnya. Satu resource yang dibutuhkan adalah budget ya, sumber daya keuangan atau modal, itu penting. Jangan lupakan itu sertifikat dalam rangka itu. Termasuk tracer juga mengenai sumber-sumber keuangan yang kira-kira bisa memfasilitasi memintarkan sertifikat ini ya, menyekolahkan sertifikat. Ini menjadi penting. Kemudian yang kedua sudah juga ditampung di sini. Tadi teori produksi menjadi sangat penting ya, karena kita mau berending sampai di pendapatan ya. Jadi teori produksi menjadi penting. Oleh karena itu tolong cek betul ini teori produksi sudah ada ya. Jadi teori produksi ada 4 faktor mempengaruhi produksi itu, mulai dari materialnya, ya, kemudian SDM, kemudian teknologi, ya, kemudian sistemnya sendiri. Nah dari sanalah kan yang menghasilkan apa yang disebut dengan Q quantity of good or quantity of services. Gitu. Nah Q ini kalau dikalikan dengan price akan menghasilkan revenue, pendapatan. Nah, pendapatan inilah nanti yang mendrive variabel peningkatan pendapatan. Karena kita bicara pendapatan atau revenue tidak bisa langsung dianggap itu sesuatu yang bisa digunakan ya, karena dia harus dikurangi cost, sehingga nanti yang dihitung adalah P adalah keuntungan dari bisnis khususnya koi. Ini semua sudah ada ya, sehingga ini yang tolong betul-betul diperhatikan. Faktor produksinya apa, termasuk kalau bahan atau resource ya salah satunya air. Mana koi hidup di alkohol kan nggak mungkin ya. Harus ada air. Nah masalahnya koinya ini mau di kolam-kolam atau seperti apa. Ingat kolam tidak mudah yang dibayangkan. Ketika tadi Pak Aris singgung mengenai tanah misalnya, jenis tanah ini terkait dengan kolam beda-beda. Kalau di Jogja ini kalian misalnya menggali tanah ya untuk kolam, nggak akan pernah mengumpulkan air. Karena apa? Tanahnya rigosol. Tanah rigosol itu sangat porus, air yang ditampung di situ semua akan lolos dan pergi. Beda dengan tanah-tanah yang sifatnya lempung, ya, seperti Gunung Kidul yang gunung apa. Walaupun dia juga akan terganggu karena cracking, karena pecah, karena tipologi lempung yang tipe 1, tipe 2.1. Nah, beda dengan tanah-tanah yang punya lempung merah itu biasanya kalau untuk kolam oke, tanpa kasih bangunan atau kasih semen. Nah hal-hal kayak gini penting. Mengapa? Karena itu terkait dengan modal yang menambahkan cost dari biaya produksi. Misalnya kolam hanya digali aja kemudian diisi air udah bisa untuk ini oke. Berikutnya terkait tadi kesehatan dari kualitas air, juga bicara bahwa tanah itu untuk jenis tertentu dia kadang-kadang mengandung unsur yang sangat tinggi, unsur-unsur tertentu. Contoh kayak alatosol, kayak multisol, dia mengandung tanah dengan Fe yang sangat tinggi. Ya, yang Fe ini sifatnya sangat masam, kalau kondisi terlalu tinggi bisa meracun juga. Nah, ini hal-hal yang mungkin sebagai additional knowledge yang kalian perlukan untuk memperindah ya karyamu nanti. Terus tadi Pak Aris sudah sampaikan mengenai analisis hulu hilir lah ya kalau bahasa saya. Jadi mulai dari mana ke mana, berakhir di mana. Sekali lagi bahwa bicara akses reform ini bicara dari resource ya. Dari hulunya itu adalah resource, sumber daya fisik, non fisik. Nah, fisiknya tadi yang supporting untuk kolam dan lain-lain. Non air, ya, non fisiknya adalah yang modal, permodalan. Ini tolong kemudian
proses produksi, berarti faktor produksi tadi sangat berpengaruh. Kemudian proses produksi akan menghasilkan produksi. Berikutnya pasar. Tolong jangan lupa terkait dengan pasar. Oke, pasar. Nah, pasar ini kan ada traditional market, ada yang sekarang virtual market. Itu tolong diperhatikan betul. Termasuk jangan lupa membaca kondisi existing dan kondisi potensial. Ya. Karena justru yang kadang memberikan janji-janji adalah yang potensial, yang virtual itu. Sekarang katakanlah orang Sumatera itu kapan kesini kan, tamu kesini yang dari mana, Kampar. Terus Bapak mau kemana? Saya mau ke Kopi Kelotok. Kopi Kelotok yang Jalan Kaliurang dekat Pakem itu. Kenapa? Karena sudah virtual market, pasarnya sudah virtual. Ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Jadi koi dari sana pun bisa sampai di Jogja, mungkin ke rumah saya. Gitu. Karena tadi virtual market, tinggal ini pesan, kirim, ongkos, deal, oke. Ya. Kenapa? Inilah yang memperlebar pasar, juga mempermudah akses sehingga pasar tidak hanya di lingkungan situ. Kenapa? Karena petani ini sering terjebak pada kerugian yang fatal ketika para tengkulak itu datang ke situ dan dia menjadi monopoli, ya, monopoli. Pak, kalau Anda nggak menjual ke saya nggak laku Anda. Sehingga tengkulak ini menjadi pasar satu-satunya, sehingga bargaining position dari petani ini menjadi sangat drop. Oleh karena itu virtual market ini tolong dipikirkan betul sehingga koimu di mana itu Konawe Selatan itu bisa sampai di Bantul Selatan kan ya. Karena koi ini banyak peminatnya. Oke ya, jadi sebenarnya logikanya sama antara yang siapapun yang bicara makro, katakanlah belajar potensi fisik non fisik satu wilayah dalam rangka pengembangan akses itu mirip dengan kamu. Kalau kamu kan objekmu jelas. I just say about koi, ya. Gitu. Hanya koi, ya. Yang lain nggak ada. Nggak apa-apa, silakan aja. Kalau yang lain kan masih membaca potensi kemungkinan untuk A, untuk B, untuk C dan lain-lain, kan. Sudah mulai deh. Jam 2. Jangan-jangan mau lupa. Kalau lupa ya alhamdulillah wa syukurillah ya. Semuanya suka kita rapat-rapat. Coba lapor Pak Wawan, suruh kontak ini, suruh kontak Bu Anggun gitu. Oh. Kalau enggak saya ikut gitu. Oke. Jadi kemudian berikutnya setelah pasar tentu ya barang laku mendapatkan duit gitu kan. Sekali lagi bahwa revenue itu adalah quantity of goods, berarti koi kali harga koi tadi. Permasalahannya harga koinya di mana dia? Apakah local price ataukah regional price atau national price bahkan international price? Ini yang menjadi penting. Sehingga logika-logika ini perlu saudara inovasi gitu ya. Ini sekian ini jika local price gitu, dan bahkan pasar konvensional. Tapi ketika nanti pasarnya artifisial atau pasar maya, maka bisa sampai di mana-mana. Price-nya bisa, ya kan? Price-nya tinggi walaupun ada mungkin ongkos kirim, ongkos ini dan lain-lain. Tapi kalau pendapatan akhirnya lebih besar, why not? Ya? Dan juga jumlah yang bisa dikirimin lebih besar. Oke. Nah ini tolong kamu orientasinya jangan hanya price yang atau katakanlah pasar yang ada dan datang ke situ. Kalau bisa kamu berpikir juga tracer bahwa seandainya ini di katakanlah luar Konawe Selatan,
Konawe Utara kah, Konawe ini dan lain-lain, atau ibu kota provinsi, atau sampai ke luar pulau ya, termasuk Jawa yang apalagi Jakarta, mungkin Bali ya. Nah kira-kira itu. Nah, sehingga kerangka berpikir kita lebih sempit pokok bahasanmu, tetapi kamu mencoba untuk melebarkan di ending produk ya, ketika sudah pemasaran harapannya mendapatkan price yang besar gitu ya. Oke. Tolong tadi masukan dari Pak Aris sangat baik ya diinikan, karena apalagi kalau penelitian sifatnya sosial beliau lebih kuat ya. Akan nanti komunikasi sehingga tim kita menjadi 3, 1 saya, Pak Aris sama Bu Lilis ya. Bu Lilis sedang berhalangan hadir karena ada evaluasi mengenai P3K. Saya pikir pokoknya saya nggak mau sesuatu berhenti dan merugikan mahasiswa, itu saya nggak mau ya. Semua harus jalan sesuai dengan ini, kondisi apapun, sehingga mengalir saja. Walaupun tadi mohon maaf Pak Aris ya, saya harus melayani banyak orang sehingga Pak Aris harus ikut di depan, tapi semuanya ini karena saya sudah mual juga baca ini kan dari kan. Ya kalau saya masih mendengarkan lagi masih ini rasanya tambah mual saya tambah besar. Oke ya, 20 halaman. Ini tidak apa-apa biar mereka belajar menulis ya. Oke. Jadi langsung kita baca ya Pak Aris ya. Ya. Langsung aja ya, Dek. Silakan. Si Gusti Nyoman Guntur sampai ini. Gusti Ngurah Arya Triwiyanto. Ngapain pakai Triwiyanto juga? Hah? Ya ada singkatan. Triwiyanto. Triwiyanto kan nama orang Bantul ini. Kok pakai orang Bali kombinasi Bantul. Ya, oke. Saudara Gusti Ngurah Arya T ya diterima dengan perbaikan selama seminggu. Ya. Saya yakin sebelumnya sudah selesai ya, dipercepat. Cuma yang teori-teori sosial tadi belajar dari Pak Aris ya, nanti biar untuk menambahkan. Apalagi kalau misalnya social welfare social welfare tidak hanya ditinjau dari economic welfare ya Pak Aris, ada sosial, ada psikologis, ada yang culture. Silakan aja mau di. Siapa tahu dia pendapatan ekonominya nggak begitu banyak tapi enjoy gitu kan. Itu namanya yang apa tadi. Kemudian untuk riset nanti 1 bulan. Saya tidak memberikan lebih dari 1 bulan. Ya. Pasti kalau usul 2 bulan atau 1,5 bulan, saya coret 1 bulan. Ya. Kecuali terpaksa sekali, kemudian Pak masih kira-kira kurang 10 hari. Soalnya kalian tuh diberi 3 bulan, 2 bulan sama. Hasilnya sama aja dengan setengah bulan. Ya. Sama aja, itu orang Indonesia cirinya begitu. Ya Pak Ketua ini sudah paham sekali ya. Saya sejak tahun berapa? Tahun 93 di sini ya, dan ngurusi mulai yang kayak bandit. Jadi kakak-kakakmu dulu katanya Pak Aris ini kayak bandit semua gitu ya. Pokoknya kali. Jadi kalau mau wisuda itu, saya di sini menerima tamu, menuntut anaknya dihamili lah gitu kan. Kemudian dan lain-lain gitu kan. Minta mulai dari 10 juta, nanti saya tawar saya 500.000. Kurang ajar semua Pak. Jadi kalian sekarang udah bagus-bagus, manis-manis ya, dan jangan dicontoh itu nggak bagus. Oke, hasilnya itu kemudian kalau dari nilai alhamdulillah bagus lah ya. Ya 1 kredit nilai A kan bagus ya. Kira-kira itu silahkan ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Aris sudah membantu Mas Ngurah untuk memulai karya. Oke, makasih. Silakan. Mohon izin saya balik. Terima kasih kepada tim dosen yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan nasihat kepada calon peneliti. Semoga segala hal yang telah diberikan dapat menginspirasi dan menjadi tambahan motivasi serta wawasan bagi calon peneliti dalam melakukan penelitian. Itulah tadi serangkaian acara seminar proposal yang telah kita ikuti bersama.
Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Siap.